Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Penetapan Biaya Standar. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu, di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Pengertian biaya standar menurut para ahli, menurut Mulyadi dalam bukunya Akuntansi Biaya, mendefinisikan biaya standar sebagai berikut. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi dan faktor-faktor lain tertentu. Yang berikutnya ada manfaat sistem biaya standar dalam pengendalian biaya. Menurut Mulyadi, biaya standar membantu perencanaan dan pengendalian operasi. Biaya standar memberikan wawasan mengenai dampak-dampak yang mungkin dari keputusan atas biaya dan laba. Manfaat biaya standar digunakan untuk: yang pertama, menetapkan anggaran. Yang kedua, mengendalikan biaya dengan cara memotivasi karyawan dan mengukur efisiensi operasi. Yang ketiga, menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan mempercepat laporan keuangan. Yang keempat, membebankan persediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi. Yang terakhir, menetapkan tawaran kontrak dan harga jual. Rumus-rumus pada biaya standar. Berikut ini penerapan rumus contoh biaya standar yang dapat digunakan adalah: biaya standar sama dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya bahan langsung ditambah biaya overhead manufaktur. Penguraian: biaya tenaga kerja langsung sama dengan jam kerja dikali tarif per jam. Biaya bahan langsung sama dengan jumlah bahan dikali harga pasar. Biaya overhead manufaktur sama dengan gaji tetap tambah jam mesin kali tarif mesin. Yang berikutnya ada kelemahan biaya standar. Menurut Mulyadi, bahwa tingkat keketatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tepat, meskipun telah ditetapkan dengan jelas jenis standar apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tetapi, tidak ada jaminan bahwa standar telah ditetapkan dalam perusahaan secara keseluruhan dengan keketatan atau kelonggaran yang relatif sama. Seringkali standar cenderung untuk menjadi kaku atau tidak fleksibel. Meskipun dalam jangka waktu pendek, keadaan produksi selalu mengalami perubahan, sedangkan perbaikan standar jarang sekali dilakukan. Perubahan standar menimbulkan masalah persediaan. Jika standar sering diperbaiki, hal ini menyebabkan kurang efektifnya standar tersebut sebagai alat pengukur pelaksana. Tapi jika tidak diadakan perbaikan standar, padahal telah terjadi perubahan yang berarti dalam produksi, maka akan terjadi pengukuran pelaksanaan yang tidak tepat dan tidak realistis. Sebagai contoh, suatu perubahan dalam harga bahan baku memerlukan penyesuaian terhadap persediaan. Tidak saja persediaan bahan baku, tetapi juga persediaan produk dalam proses dan produk jadi yang berisi bahan baku tersebut. Selanjutnya ada kelebihan biaya standar. Yang pertama, membantu dalam penentuan biaya persediaan. Yang kedua, mengaplikasikan biaya overhead. Dan yang ketiga, sebagai bahan perumusan biaya anggaran. Dan yang keempat, memudahkan dalam membuat formulasi harga. Ada dua tujuan penetapan sistem akuntansi biaya standar. Yang pertama, pengendalian biaya, dan yang kedua, penentuan harga pokok produksi. Biaya standar bersama-sama analisis varian sangat bermanfaat karena beberapa alasan. Pertama, menyediakan informasi kepada manajemen mengenai kendali suatu sistem. Yang kedua, sebagai dasar atau basis suatu sistem evaluasi kinerja. Dan yang ketiga, menyediakan informasi mengenai opportunity cost berkenaan dengan produksi suatu produk. Dan yang keempat, penentuan harga produk.
Tipe-tipe biaya standar. Yang pertama, berdasarkan faktor tingkat harga, terdiri dari A. Standar ideal, tingkat harga yang didasarkan pada anggapan tingkat harga bahan baku, tenaga kerja, BOP yang paling rendah atau menguntungkan. B. Standar normal, tingkat harga yang didasarkan pada anggapan tingkat harga normal atau tingkat harga rata-rata yang diharapkan terjadi di dalam siklus bisnis. C. Standar current, tingkat harga yang diharapkan akan terjadi di dalam periode akuntansi pemakai standar. D. Standar dasar, tingkat harga yang diharapkan didasarkan pada anggaran tingkat harga yang diharapkan terjadi pada tahun pertama pemakaian standar. 2. Berdasarkan faktor tingkat prestasi, terdiri dari A. Standar teoritis, merupakan standar yang ideal yang dalam pelaksanaannya sulit untuk dapat dicapai. B. Rata-rata biaya waktu yang lalu. Rata-rata biaya yang berlaku memandang biaya-biaya yang tidak efisien, yang seharusnya tidak boleh dimasukkan sebagai unsur biaya standar, tetapi jenis ini berguna pada saat permulaan perusahaan menerapkan sistem biaya standar. C. Standar lama, didasarkan atas tafsiran biaya di masa yang akan datang, di bawah asumsi keadaan ekonomi dan kegiatan yang normal. Standar ini berguna bagi manajemen dalam perencanaan jangka panjang dan dalam pengambilan keputusan yang bersifat jangka panjang. D. Pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Standar jenis ini banyak digunakan dan merupakan kriteria yang paling baik untuk menilai pelaksanaan. 3. Didasarkan pada tingkat pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai dengan memperhitungkan ketidakefisienan kegiatan yang tidak dapat dihindari terjadinya. Berdasarkan faktor tingkat produksi terdiri dari yang pertama, standar kapasitas teoritis, yang kedua, standar kapasitas praktis, yang ketiga, standar kapasitas normal, dan yang keempat, standar kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Prosedur penetapan biaya standar. A. Biaya bahan baku standar terdiri dari yang pertama, masukan fisik yang diperlukan untuk memproduksi sebuah keluaran fisik tertentu atau lebih dikenal dengan kuantitas standar. Yang kedua, harga persatuan fisik tersebut atau disebut juga harga standar. B. Harga yang dipakai sebagai harga standar dapat berupa yang pertama, harga yang diperkirakan akan berlaku di masa yang akan datang, biasanya untuk jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, harga yang berlaku pada saat penyusunan standar. Yang ketiga, harga yang diperkirakan akan merupakan harga normal dalam jangka panjang. C. Harga standar bahan baku digunakan untuk yang pertama, mengecek pelaksanaan pekerjaan Departemen Pembelian. Yang kedua, mengukur akibat kenaikan atau penurunan harga terhadap laba perusahaan tersebut. Menurut Bastian Bustani dan Nurlela, dalam penetapan biaya bahan baku ada 2 jenis standar yang digunakan, yaitu yang pertama, standar harga bahan baku. Penetapan standar harga bahan baku memungkinkan untuk memantau kinerja bagian pembelian dan mendeteksi pengaruhnya terhadap biaya bahan baku dan mengukur dampak dari kenaikan dan penurunan harga bahan baku terhadap laba. Yang kedua, standar kuantitas bahan baku. Penetapan standar kuantitas bahan baku umumnya dikembangkan berdasarkan spesifikasi hasil penelitian yang dilakukan bagian rekayasa produk. Untuk standar pemakaian bahan baku ini perlu diperhatikan fluktuasi pemakaian dan antisipasi persediaan. Konsep pengendalian. Pengendalian dibutuhkan dalam setiap pekerjaan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan agar sesuai dengan yang direncanakan semula. Pengendalian adalah melihat ke belakang, memutuskan apakah yang sebenarnya telah terjadi, dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Standar unit. 2 keputusan yang harus dibuat dalam penentuan biaya standar, yaitu yang pertama, jumlah input yang seharusnya digunakan per unit output atau keputusan kuantitas. Yang kedua, jumlah yang seharusnya dibayar untuk kuantitas input yang digunakan atau keputusan harga. Standar harga atau unit adalah tanggung jawab gabungan dan operasional, pembelian, personalia, dan akuntansi. Pertimbangan diskon, biaya pengiriman, dan kualitas personalia di lain pihak. Harus mempertimbangkan pembayaran pajak pendapatan, fasilitas tambahan, dan kualifikasi merupakan hal yang terkait dalam pembuatan standar harga dan pembelian. Biaya produk standar. Dalam perusahaan manufaktur, biaya standar dikembangkan untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Lembar biaya standar memberikan rincian yang menggarisbawahi biaya standar per unit. Lembar biaya standar juga menyatakan kuantitas setiap input yang seharusnya digunakan untuk memproduksi 1 unit output.
Perhitungan ini harus dilakukan untuk tiap kelas bahan baku langsung dan tiap kelas tenaga kerja langsung. Rumus perhitungannya, SQ sama dengan standar kuantitas unit dikali output aktual. SH sama dengan standar tenaga kerja unit dikali output aktual. Unsur biaya standar, biaya bahan baku langsung. Biaya ini dapat dikalikan dengan jumlah dari setiap bahan dengan biaya per unit bahannya. Biaya tenaga kerja langsung. Untuk menghitung biaya ini dengan mengkalikan jumlah dari masing-masing tenaga kerja dengan biaya per jam tenaga kerja. Biaya overhead, bagian biaya overhead ini terbagi. Ini termasuk biaya overhead tetap dan overhead variabel yang dihitung dengan mengkalikan kuantitas standar dengan tarif standar overhead variabel. Varian biaya standar. Analisis varian volume. Jenis varian volume merupakan perselisihan antara jumlah biaya aktual yang sudah terjual maupun terkonsumsi dengan jumlah yang dianggarkan. Kemudian adanya varians ini digunakan sebagai pelaporan pendapatan suatu usaha. Setelah itu dikalikan dengan harga standar, yaitu biaya per unitnya. Oleh karena itu, varian ini berkaitan dengan penjualan barang atau disebut volume penjualan. Analisis varian tarif. Melalui varian tarif ini juga dikatakan sebagai varian harga, maka dari itu tujuannya varian ini untuk mencari selisih antara harga aktual yang dibayarkan dengan harga anggaran, lalu dikalikan dengan jumlah pembelian secara aktual. Varian harga ini akan disebut berbeda apabila adanya penerapan pembelian material, sehingga nantinya disebut sebagai varian harga beli atau varian harga material. Analisis variansi deskripsi umum. Anggaran fleksibel dapat digunakan untuk mengidentifikasi biaya yang seharusnya muncul pada tingkat aktivitas aktual tertentu. Biaya input yang direncanakan atau dianggarkan adalah SP kali SQ, dengan SP adalah standar harga per unit suatu input dan SQ adalah kuantitas standar input yang diizinkan untuk output aktual. Biaya input aktual adalah AP kali AQ, dengan AP adalah harga aktual per unit input dan AQ adalah kuantitas aktual bahan baku yang digunakan. A. Variansi harga dan efisiensi. Variansi total anggaran adalah perbedaan antara biaya aktual input dan biaya yang direncanakan. Rumus yaitu variansi total sama dengan dalam kurung AP kali AQ kurang dalam kurung SP kali SQ. Dalam suatu sistem perhitungan biaya standar, variansi total dipecah menjadi dua variansi, yaitu satu variansi harga atau tarif, yaitu perbedaan antara harga aktual dan harga standar per unit dikalikan dengan jumlah input yang digunakan dengan rumus AP kurang SP kali AQ. Dua variansi penggunaan atau efisiensi adalah perbedaan antara kuantitas input aktual dan input standar dikalikan dengan standar harga per unit input dengan rumus AQ kurang SQ kali SP. Analisis variansi bahan baku dan tenaga kerja. Variansi total mengukur perbedaan antara biaya aktual bahan baku dan tenaga kerja serta biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual. 1. Variansi bahan baku langsung. Harga bahan baku atau material price variance MPV mengukur perbedaan antara berapa yang harus dibayar untuk bahan baku dan berapa yang secara aktual dibayar. Rumus untuk perhitungan varian bahan baku langsung adalah MPV sama dengan dalam kurung AP kali AQ kurang dalam kurung SP kali AQ. Atau secara faktor kita memiliki MPV sama dengan dalam kurung AP kurang SP kali AQ. 2. Variansi tenaga kerja langsung. Variansi tarif atau harga dan efisiensi atau penggunaan untuk tenaga kerja dapat dihitung baik dengan menggunakan pendekatan kolom atau pendekatan rumus. Variansi tarif tenaga kerja atau labor rate variance LRV menghitung perbedaan antara apa yang sudah dibayar untuk tenaga kerja langsung dan apa yang seharusnya dibayar dengan rumus LRV sama dengan dalam kurung AR kali AH kurang dalam kurung SR kali AH, atau LRV sama dengan dalam kurung AR kurang SR kali AH, di mana AR yaitu tarif upah aktual per jam, SR yaitu tarif upah standar per jam, dan AH yaitu jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan. Analisis variansi biaya overhead. Variansi overhead total yaitu perbedaan antara overhead yang dibebankan dan yang aktual juga dibagi menjadi berbagai variansi komponen. Variansi total overhead variabel dibagi menjadi dua komponen, yaitu variansi pengeluaran overhead variabel dan variansi efisiensi overhead variabel. A. Variansi overhead variabel.
Variansi total overhead variable adalah perbedaan antara overhead variable yang aktual dengan yang dibebankan. Mengukur pengaruh agregat dari perbedaan antara tarif aktual overhead variable atau aktual variable overhead rate (AFOR) dan tarif standar overhead variable atau standar variable rate (SFOR). Tarif aktual overhead variable adalah overhead variable aktual dibagi dengan jam aktual. Rumus menghitung variansi pengeluaran overhead variable adalah variansi pengeluaran overhead variable sama dengan dalam kurung AFOR kali AH kurang SVOR kali AH sama dengan AFOR kurang SVOR kali AH. Variansi overhead tetap. Variansi total overhead tetap adalah perbedaan antara overhead tetap aktual dan overhead tetap yang dibebankan, di mana overhead tetap yang dibebankan diperoleh dengan mengkalikan tarif standar overhead tetap dengan jam standar yang diizinkan untuk output aktual. Jadi overhead tetap yang dibebankan adalah overhead tetap yang dibebankan sama dengan tarif standar overhead tetap kali jam standar. Variansi pengeluaran overhead tetap didefinisikan sebagai perbedaan antara overhead tetap aktual dan overhead tetap yang dianggarkan. Yang pertama, total variansi overhead tetap, di mana merupakan perbedaan antara overhead tetap aktual dan overhead tetap yang dibebankan. Overhead tetap yang dibebankan sama dengan tarif standar overhead tetap kali jam standar. Yang kedua, variansi volume overhead tetap. Variansi volume overhead tetap adalah perbedaan antara overhead tetap yang dianggarkan dan overhead tetap yang dibebankan. Variansi volume mengukur pengaruh perbedaan output sesungguhnya dari output yang digunakan di awal tahun untuk menghitung tarif perkiraan standar overhead tetap. Variansi volume sama dengan overhead tetap yang dianggarkan kurang overhead tetap yang dibebankan. Yang ketiga, tanggung jawab pada variansi volume overhead tetap. Dengan mengasumsikan variansi volume mengukur penggunaan kapasitas, tersirat bahwa tanggung jawab umum atas variasi ini seharusnya dibebankan pada departemen produksi. Tetapi kadangkala penyelidikan terhadap alasan variansi volume yang signifikan dapat mengungkapkan penyebabnya adalah faktor di luar kendali produk. Contoh, berikut ini standar per unit produk yang dihasilkan oleh CV Anwar untuk periode tertentu, yaitu bahan langsung 4 kg Rp5.000 sama dengan Rp20.000 per unit output, TK langsung 2 jam Rp8.000 sama dengan Rp16.000 per unit output. Informasi tambahan yang diperoleh mengenai hal-hal yang sesungguhnya terjadi yaitu unit barang yang diproduksi 10.000 unit, biaya bahan baku Rp270.000, bahan baku yang dibeli dan digunakan 50.000 kg, harga bahan baku per kg 5.000, biaya tenaga kerja langsung Rp171.600, jam kerja sesungguhnya 22.000 jam, biaya tenaga kerja per jam Rp7.800, bahan baku yang dibeli sesungguhnya 55.000 kg. Diminta, hitunglah yang pertama, selisih biaya bahan baku, kedua selisih biaya tenaga kerja, ketiga jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku, mencatat penggunaan bahan baku, dan mencatat upah gaji. Jawaban nomor 1, selisih harga sama dengan 5.400 kurang 5.000 kali 50.000 kg sama dengan 20 juta TM per UF. Selisih kuantitas sama dengan 50.000 kg kurang 10.000 kali 4 kg kali 5.000. Kedua, selisih tenaga kerja. Selisih tarif sama dengan 7.800 kurang 8.000 kali 22.000 jam sama dengan 4.400.000 M per F. Selisih efisiensi sama dengan 22.000 jam kurang 20.000 jam kali 8.000 sama dengan 16 juta TM. Yang ketiga, jurnal. A mencatat pembelian bahan baku. Bahan baku 275 juta, selisih harga 32 juta dari yang dibeli, hitung dagang 297 juta. B mencatat penggunaan bahan baku. BDP 200 juta, selisih efisiensi 16 juta, bahan baku 250 juta. C mencatat upah dan gaji. BDP 160 juta, selisih efisiensi tenaga kerja 16 juta, selisih tarif tenaga kerja 4.400.000, hitung upah atau gaji Rp171.600.000.
Demikian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyebutan. Semoga video ini bermanfaat dan diucapkan terima kasih.